Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa, ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu Saudara jamaah rahimakumullah. Bulan depan negeri kita Indonesia usianya berapa berarti Pak? Agustus 2025, berarti mulai Agustus 45 sampai 25 berarti berapa? 80 nggih. Masya Allah, 80 tahun Indonesia berdiri, lahir sebagai negeri. Tentu ini menjadi sebuah hal yang patut kita syukuri, karena 80 tahun ya alhamdulillah sampai sekarang ya, meskipun ada beragam kejadian-kejadian yang pastinya ada hal yang tidak mengenakkan bagi kita, tapi kalau kita lihat Indonesia masih berada di zona aman lah Pak. Kalau dilihat seperti misalnya dibandingkan negeri-negeri Timur Tengah, contoh misalnya Libya. Dulu saya kebetulan ketika kuliah di Mesir periode 2010 sampai 2014, itu Allah mentakdirkan negeri-negeri Timur Tengah itu mengalami kalau dulu disebut Arab Spring. Ada yang mengatakan itu sebuah revolusi atau macam-macam, tapi ala kulli hal bahwa banyak sekali konflik-konflik di negeri Islam di Timur Tengah itu karena mudahnya warga-warganya itu tersulut dan mudah diadu domba, Pak. Tentu kita tidak ingin Indonesia seperti itu. Jadi ketika masa kecil kita penuh dengan canda tawa, lari ke sana kemari, kita mengharapkan anak cucu kita juga seperti itu nantinya. Kehidupan kecilnya mereka canda tawa, lari ke sana kemari, bermain bukan karena lari ke sana kemari takut dengan bom, takut dengan senjata dan lain sebagainya. Dilihat dari kacamata Islam, bahwa Islam itu menaruh perhatian yang begitu besar kepada negara yang di tempat tinggali oleh seorang muslim. Jadi dimanapun para nabi itu diutus oleh Allah, disitulah para nabi tersebut mencintai negerinya, selalu memberikan kontribusi terbaik untuk negerinya. Itulah para nabi. Sehingga siang ini kita mengkaji tema tentang merawat negeri, ya, meneladani nabi merawat negeri. Contoh misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya 2 doa yang diabadikan dalam Al-Quran, yang doa itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk negerinya, Pak. Contoh misalnya di
surat Al-Baqarah ayat 126. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadi kawasan ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki bagi penduduknya buah-buahan mereka yang beriman kepadamu dan hari akhir. Nabi Ibrahim minta agar diberi keamanan untuk negerinya. Negeri mana ini? Yaitu Mekah, Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu yang membuat alas Mekah. Ketika belum ada orang sama sekali yang ke sana, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa sebagian keluarganya ke sana, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail. Yang kisahnya sudah kita lewati ketika Idul Adha kemarin, banyak diceritakan oleh para ustadz. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa. Doa yang kedua, lagi-lagi doa itu diabadikan dalam Al-Quran. Yang kali ini surat Ibrahim ayat 35. Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sama Mekah, yaitu daerah yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak cucuku menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim ini, Bapak Ibu, mempunyai dua doa. Yang dua doanya itu diabadikan dalam Al-Quran, yang ternyata itu tentang negerinya. Pertanyaannya, apakah kita ini sudah melangitkan doa-doa kita untuk Indonesia? Apa selama ini doa kita hanya untuk pribadi kita sendiri? Nah, ini pertanyaan untuk kita semua, Pak. Saya dulu masih ingat betul, kelas 3 Sanawiyah atau 3 SMP, saya dipasrahi oleh pesantren untuk nyetak buku di percetakan Karangploso, karena pondok saya Singosari dulu. Akhirnya saya naik naik bemo dari Pasar Singosari ke Karangploso. Itu ada bapak-bapak samping saya, tanya, Mas, sampean santri? Nggih, Pak. Kalau doa bagaimana? Ya doa, saya bilang gitu. Loh, mboten, doa sampean itu apa saja yang sampean minta? Saya bilang, saya minta ampunan Allah, saya minta rezeki, saya kesehatan orang tua dan lain sebagainya, ilmu manfaat. Kemudian bapak itu ngomong gini, itu masih terekam sampai sekarang, Pak. Masya Allah. Kurang doa sampean, Mas. Saya kaget. Maksudnya pripun, Pak? Sampean belum mendoakan Indonesia. Sampean belum mendoakan negeri sampean ini. Sampean doakan juga Indonesia. Itu pesan beliau yang sampai sekarang terekam. Dan ternyata pesan beliau itu ya bernas atau mempunyai dalil bahwasanya Nabi Ibrahim itu juga mendoakan negerinya. Ada lagi Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf itu juga sosok nabi yang mencintai negerinya. Jadi tidak ada satupun nabi yang tidak mempunyai rasa nasionalisme. Kenapa? Karena ajaran Islam itu selalu mencintai negeri. Jadi tidak boleh kemudian sebagai orang Islam kita justru malah merusak negeri kita. Tidak ada satupun nabi yang merusak negerinya. Justru malah nabi itu memberikan sebuah perbaikan dan kebaikan untuk negerinya. Nabi Yusuf itu ketika dia dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya dan kemudian dibawa oleh kafilah dagang ke Mesir, dijual di Mesir, akhirnya dia menjadi budak, dibeli oleh suaminya Siti siapa, Pak? Zalikho. Yang benar itu Zalikho, bukan Zulaikho. Nah, jadi kalau mbak-mbak ada yang namanya Zulaikho itu keliru, sebetulnya Zalikho itu. Yang benar itu Zalikho ini kemudian Nabi Yusuf menjadi besar, difitnah seperti yang sudah kita tahu semua cerita Nabi Yusuf.
Sampai akhirnya Raja Mesir mimpi yang tidak bisa ditafsirkan oleh pemuka agama di Mesir saat itu. Yaitu mimpi ada 7 sapi besar betina yang dimakan 7 sapi kurus. Dan mimpi itu kemudian bisa ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwa Mesir akan mengalami 7 musim subur, 7 tahun musim subur, dan kemudian langsung diikuti oleh 7 musim paceklik. Apabila ketika 7 tahun subur ini tidak bisa memanage dengan baik, maka Mesir akan berada di ambang pintu kelaparan dan rakyatnya akan mati. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat oleh raja menjadi perdana menteri saat itu. Innaka ladaina makinun amin. Sudah Yusuf, kamu saya angkat menjadi perdana menteri. Nabi Yusuf tidak mau, Pak. Saya ingin konsen, katanya Nabi Yusuf, Bu. Jadikan saya Menko. Menko yang ngurusi masalah 1 pertanian, 2 ekonomi, 3 keuangan, 4 perdagangan. Nabi Yusuf Nabi Yusuf membawai atau mengurus 4 sektor di negeri Mesir ini. Sehingga Nabi Yusuf bisa menyelamatkan Mesir dengan krisis kelaparannya itu tadi. Di surat Yusuf ayat 55 Nabi Yusuf ini ngomong kepada raja agar dia dijadikan Menko saja. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Raja, jadikan saya ini bendaharawan negara Mesir. Atau bahasa kita itu tadi, Pak, Menko saja. Karena saya ini hafidun alim. Saya ini mempunyai integritas dan kapabilitas di sektor itu. Nabi Yusuf mempunyai perhatian betul kepada negaranya karena Nabi Yusuf ingin menyelamatkan Mesir dari kelaparan, Pak. Di sini Nabi Yusuf mempunyai perhatian betul bahwasanya ketahanan pangan itu sangat penting sekali. Jangan sampai selama 7 tahun pertama Mesir menghambur-hamburkan hasil panennya atau sering ekspor sehingga nanti justru malah 7 tahun berikutnya yang paceklik itu kita kehabisan stok makan. Jadi Nabi Yusuf pun itu mempunyai perhatian betul tentang pangan, sektor pertanian, macam-macam, Masya Allah. Keuangan juga, ekspor impor dan perdagangan. Jadi itu bukan ambisi duniawi ya. Makanya kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam menafsirkan ayat ini, boleh orang itu menawarkan atau mencalonkan menjadi pejabat atau menjadi pemimpin untuk bisa benar-benar dia mengurus negerinya itu dengan baik. Contoh misalnya nih, di desa jenengan pemilihan kepala desa. Ini 1 orang sudah mencalonkan. Yang mencalonkan ini ownernya Son Horek, Pak. Tadi wis kampanye, kalau saya menjadi kepala desa, maka setiap gang akan saya beri Son Horek. Setiap malam minggu orkes. Pokoknya dia sudah mengkampanyekan tentang kemaksiatan dan perusakan. Sedangkan yang lain nggak ada calonnya. Jenengan ini punya kapasitas, punya integritas. Apabila jenengan ini nyalon, nah nanti bisa menyelamatkan desa jenengan dari Son Horek ini, maka jenengan wajib nyalon, Pak. Harus ada yang mencalonkan ini, harus ada yang. Jangan sampai kemudian diem semua, akhirnya desa jenengan menjadi desa Son Horek itu mau. Ini yang lagi viral sekarang ini. Beda, Pak. Sound system sampai Son Horek itu beda. Orang-orang yang protes tentang keharaman Son Horek, akhirnya ya sudah, azan nggak usah pakai sound.
Pengajian nggak usah pakai sound. Oh, beda sound horeg sampai sound system itu beda. Nah inilah orang ketika bodoh itu akhirnya ketok bodohnya ketika dia emosi seperti itu. Beda. Ngapunten kalau di sini ada yang ownernya sound horeg ya ngapunten. Mau nggak mau tak sampai no, gak seneng gak ngurus. Oh itu ngerusak loh Pak, ngerusak loh itu. Nah orang kalau sudah tertutup hatinya, apa? Saya tadi di Facebook itu, ada teman saya nge-share di Facebook itu, bahwasanya ada salah satu ownernya sound horeg mengatakan, loh warga itu enggak merasa terganggu kok, mereka justru malah aman kok. Kacanya pecah, mereka justru malah ngomong, los mas, los, get no ae terus no, gitu. Lah ini Pak. Maka saya ingat di awal surat Al-Baqarah itu dikatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, hei jangan merusak ya, justru malah mereka mengatakan, loh kami ini memperbaiki, berbuat baik kami ini Pak. Nah kalau misalnya jenengan masang sound horeg sampai tetangga jenengan pecah gentenge, pecah kacai, itu kira-kira merusak apa memperbaiki? Merusak. Kalau merusak apakah mencintai negeri? Tidak. Itu bukan cinta tanah air itu. Lah saya nggak habis pikir kok ono pejabat-pejabat justru malah sound horeg itu kesenian yang patut harus dilegalkan atau apa dan lain sebagainya. Heran saya Pak. Lah iya ini Pak, Masya Allah. Kita ini harus membangun gak iso membangun negeri kalau tidak bisa memberikan kontribusi yang positif untuk negeri kita. Minimal jangan merusak ngono tok ae, Pak. Jangan bikin gara-gara. Lah, Nabi Yusuf itu tampil sebagai Menko untuk menyelamatkan orang-orang Mesir dari kelaparan. Sebagai bentuk bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Yusuf ini juga mengajarkan tentang kecintaan terhadap negara. Kita dengan Indonesia Pak, kita ini Muslim, Islam kita. Kemudian kita orang Indonesia. Ada dua identitas yang tidak bisa terpisahkan dari kita. Satu, kita orang Islam, dua, kita orang Indonesia. Maka Islam dan Indonesia ini seperti halnya nopo? Satu tarikan nafas, nggak bisa. Kita pisahkan Islam dan Indonesia nggak bisa. Jadi Islam dan Indonesia seperti dua mata keping. Dua sisi mata keping uang yang tidak bisa dipisahkan. Satu, kita orang Islam, dua, kita orang Indonesia. Maka jangan kemudian pisahkan dua identitas ini. Kalau orang Islam harus mencintai Indonesia. Kalau kita orang Indonesia sekaligus Islam, ya ayo kita beragama yang baik, kan ngoten. Itu Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Wah, Nabi Muhammad tentu Pak. Beliau itu ketika Mekah sudah mengalami degradasi moral dan puncak kezoliman, beliau sampai menyendiri di Gua Thur, di Gua Hira, di Gua Hira. Beliau menyendiri di Gua Hira, itu mikir Pak, bagaimana cara merubah umat saya, kaum saya, orang kampung saya ini. Kok mereka semakin seperti ini moralnya, akidahnya, perbuatannya, ucapannya. Nabi Muhammad itu memikirkan itu. Makanya dalam surat Ad-Duha disebutkan, wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami dapati engkau dalam keadaan bingung, bukan sesat Pak, bingung. Wong bingung itu kan ya, ngapunten. Dolun atau dolin itu memang artinya sesat, tapi arti sesat ini bisa berarti bingung. Wong kalau sesat di jalan itu kan bingung Pak, ndigi kudune kan. Dan ini harus dimaknai bingung, bukan sesat. Nabi Muhammad gak pernah sesat Pak. Ngawur aja. Ada ustadz yang mengatakan Nabi Muhammad itu dulu pernah sesat. Iki ustadz tekon ndi ngomong itu.
Ini ngawur ngomongnya. Nabi Muhammad itu bingung. Bingung kenapa? Bingung memikirkan umatnya. Ya apa ya umatku cek iso berubah ini. Fahada. Lalu kemudian Allah berikan jalan keluar. Apa? Yaitu Nabi Muhammad menjadi nabi dan diutus oleh Allah mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan itu terangkum dalam satu agama yang bernama Islam. Untuk membawa perubahan itu. Tapi Nabi Muhammad yang dia berjuang untuk agar tanah kelahirannya ini menjadi kampung yang beradab, yang penuh dengan ilmu dan lain sebagainya, ternyata tidak mudah. Beliau diusir akhirnya. Dan jenengan tahu ketika Nabi Muhammad meninggalkan Mekah, di perbatasan antara Mekah dan Madinah itu ada daerah namanya Al-Juhfah. Rasulullah itu kemudian menghadap ke Mekah, Pak. Dan seakan-akan Mekah itu diajak berbicara oleh Rasulullah. Ini saking cintanya, Pak. Misalnya ngapunten Bu, jenengan punya kucing, saking senengnya dijak ngomong kucing itu. Padahal kucing gak sok jawab. Gak ngerti bahasa jenengan, tapi diajak ngomong. Rasulullah ketika berada di perbatasan Mekah dan Madinah, beliau membalik badannya dan kemudian beliau menghadap Mekah dan mengatakan demikian. Ya Makkah, wahai Mekah, ma atyabaki min baldatin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni ma sakantu ghairaki. Wahai Mekah, sungguh engkau negeri yang terbaik dan terindah yang paling aku cintai. Andaikan pendudukmu tidak mengusirku, maka aku tidak akan pernah aku tinggal di negeri selainmu. Jadi Rasulullah itu, Pak, kalau tidak diusir dari Mekah, beliau tidak akan pernah tinggal di Madinah atau dimanapun selain Mekah. Kenapa? Karena rasa cinta beliau kepada Mekah. Jadi selama Indonesia tidak mengusir jenengan gak usah pindah nang Zimbabwe. Lapo pindah nang Zimbabwe? Pindah nang Nigeria. Oh tambah angel hidup di sana. Sudah. Wis nang Indonesia paling enak, Pak. Masya Allah. Indonesia itu paling enak. Paling enak Indonesia. Saestu. Golek mangan niku ya warung pinggir dalan enak. Mulai harga berapa sampai berapa sudah. Seenak-enaknya, Pak, Indonesia. Belum lagi cuaca. Pakaian kita ya segini-gini aja. Mulai Januari sampai Desember ya pakaian kita ya gini-gini saja. Coba kita di Timur Tengah, di Eropa misalnya. Wah, musim dingin. Wah, double-double, Pak. Musim panas, kaosan tok, tipis. Di Indonesia enak, Bu. Saestu sudah. Wis pokoknya dengan segala kekurangan yang ada di negeri kita ini, kita harus mencintai negeri ini, Pak. Yang salah bukan negeri ini, Pak. Bukan negeri ini yang salah. Yang salah itu ya mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan negeri ini. Tapi ternyata untuk kepentingan pribadi. Rasulullah itu sampai ngejak ngomong Mekah, andaikan saya tidak diusir, maka saya tidak akan tinggal di negeri selainmu. Kemudian beliau nyampe di Madinah. Sudah. Ini negeri baru. Nah, nyampe di Madinah ini, ternyata saat itu Madinah mengalami virus. Bahasa kita virus yang mematikan, wabah virus mematikan. Sampai-sampai orang-orang Islam saat itu, ya termasuk sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, Bilal bin Rabah, sampai Abu Bakar As-Siddiq itu sakit. Abu Bakar As-Siddiq sakit. Dan salah satu sahabat penting bernama Uthman bin Maz'un meninggal dunia dan dimakamkan di Baqi'. Itu orang Mekah pertama yang dimakamkan di Baqi', namanya Uthman bin Maz'un. Wafat karena wabah itu, Pak. Akhirnya orang-orang Mekah, sahabat-sahabat muhajirin yang dia hijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah, itu rasa-rasan gini.
Ini kalau kita nggak pindah ke Madinah, sepertinya aman kita ini. Kalau kita masih di Mekah, aman kita, masih sehat, nggak mungkin kena wabah virus seperti ini. Rasulullah dengar, Pak. Wah, ini sudah bahaya ini. Mereka tidak kerasan di Madinah. Akhirnya Rasulullah, ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Pak. Tidak terbantahkan hadis ini. Riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Rasulullah kemudian ngangkat tangan beliau dan beliau kemudian berdoa. Ini doa minta cinta kepada negara atau doa nasionalisme. Apa doa Rasulullah? Allahumma wahai Allah, habib ilainal madinata, berikanlah kami cinta kepada Madinah, kahubbina li Makkata, seperti cinta kita kepada Mekah, au asyad, atau lebih daripada cinta kami kepada Mekah. Rasulullah itu minta agar diberi kecintaan kepada Madinah. Bahasanya hub, cinta, Pak. Meskipun ngapunten, makalah yang mengatakan hubbul waton minal iman ini maudhu, bukan ucapan Rasulullah, bukan sabda Rasulullah, bukan hadis. Jadi hubbul waton minal iman, cinta negara termasuk dari iman, itu sekali lagi bukan hadis Rasulullah. Itu makalah ulama, tapi artinya benar, Pak. Artinya benar. Ketika kita mencintai negeri kita ini dan kemudian negeri kita ini aman, maka iman kita akan tumbuh di sana, Pak. Iman kita akan terawat, terpupuk dengan baik. Pengorbanan Rasulullah untuk Madinah ini banyak sekali ya. Saya ambil satu saja, yaitu di tahun 5 Hijriah, 5 tahun setelah Rasulullah tinggal di Madinah, itu orang-orang Mekah menggempur Madinah, Pak, dengan pasukan 10.000 pasukan. Orang-orang Mekah, kafir Mekah itu koalisi dengan suku-suku Arab lainnya untuk membombardir Madinah saat itu. Mereka sudah siap dengan 10.000 pasukan bersenjata lengkap, sedangkan Madinah sendiri itu seluruh penduduknya nggak sampai 10.000. Bisa kita bayangkan kalau misalnya sebuah negara yang tidak sampai penduduknya 10.000 akan dimasuki pasukan bersenjata lengkap 10.000. Habis, Pak, negeri ini, Pak. Akhirnya Rasulullah ketika mendengar kabar itu, Rasulullah langsung menggelar rapat. Ayo, strategi perang apa yang kita lakukan untuk menghadapi 10.000 orang ini? Semua bingung, Pak. Wah, bingung. Akhirnya ada satu sahabat yang dia kemudian usul ke Rasulullah. Rasul, saya usul, bagaimana kalau kita pakai strateginya orang Persia? Yang usul ini memang orang Persia, Pak. Namanya Salman Al-Farisi. Makanya Al-Farisi itu orang Persia. Nah, kalau misalnya jenengan wong Lamongan duwe anak jeneng Salman Al-Lamongani. Ojo Al-Farisi, Al-Lamongani. Farisi itu bukan namanya. Namanya mek Salman tok, Pak. Al-Farisi itu adalah orang yang dari Persia. Kata Salman, nahnu idza husirna khandakna. Kami di Persia kalau dikepung lawan, maka kami menggali parit. Rasulullah kemudian, ini satu-satunya strategi perang yang masuk akal. Oke, kita menggali parit. Belum ada bego, Pak. Jenengan tahu berapa parit yang digali? Kata Syekh Raghib Asirjani, parit yang digali dalamnya 5 meter, lebarnya 5 meter. Kenapa kok 5 meter? Karena kuda tidak bisa lompat melebihi 5 meter, dan kalau sudah kuda itu terperosok 5 meter dalamnya, dia tidak akan bisa naik lagi. Berapa panjangnya? Ini menutup akses utara kota Madinah. Karena kalau selatan itu sulit, selatan itu kebun-kebun, Pak, sudah. Orang mana? Orang-orang Yahudi di situ semua. Panjangnya kata Syekh Raghib Asirjani 12 km, Bu.
gali parit 5 meter dalamnya, lebarnya 5 meter, panjangnya 12 kilometer, Pak. Ayo, rungkut endi? Sampe hitung dhewe wis. Itu Rasulullah ikut berdebu-debu, berkeringat-keringat, ikut macul. Dan ketika pasukan orang-orang kafir Mekah datang, mereka kaget tidak bisa menembus Madinah. Apa kata Abu Sufyan, pemimpinnya Mekah saat itu? Peperangan ini tidak pernah, strategi perang ini tidak pernah dilakukan oleh orang Arab manapun. Kaget dia. Akhirnya cuma bisa perang panah tok, Pak. Ya saiki perang jarak jauh, kirim-kiriman rudal tok. Gak bisa, perang bertemu ini gak bisa. Masuk Madinah gak bisa. Selama 1 bulan lamanya mereka menunggu, akhirnya pembekalan mereka habis, dan akhirnya orang-orang Mekah pulang ke Mekah tanpa membawa kemenangan sama sekali. Justru mereka rugi karena tidak bisa masuk ke Madinah. Kalau bukan rasa cinta dan kasih sayang Rasulullah kepada Madinah, kepada negeri dan agamanya, Islam dan Madinah, tentu tidak akan mungkin Rasulullah menggerakkan para sahabat ikut menggali parit sepanjang itu, selebar itu, dan sedalam itu. Kita hidup di zaman yang kita tidak perlu membela Indonesia secara militer dan kekuatan. Kita hanya merawat negeri kita saja, Pak. Sudah mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai negeri ini, Pak. Kenapa? Karena ketika orang tersebut cinta kepada negeri ini, maka dia tidak akan pernah melukai negeri ini. Kata Pak Mahfud MD, kita ini sudah banyak politikus, tapi kita kekurangan negarawan. Sayangnya mereka-mereka yang mempunyai kebijakan-kebijakan, yang mempunyai kekuatan-kekuatan untuk negeri kita ini, mereka itu politikus, tapi bukan negarawan. Kalau mereka lebih ke negarawan, maka tentu mereka akan memberikan sumbangsi yang positif untuk negeri kita Indonesia. Ayo kita merawat negeri ini semampu kita, sebisa kita. Setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan hal yang positif untuk negeri ini, yang membangun negeri ini, ya paling tidak kita tidak mengotori, tidak merusak negeri kita tercinta Indonesia ini. Dan semoga negeri kita Indonesia selalu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman sentosa, negeri yang penuh dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang. Dan semoga anak cucu kita juga akan merasakan keamanan, mereka menikmati masa-masa kecil mereka, lari ke sana kemari dengan canda tawa, bukan lari ke sana kemari dengan tangisan air mata. Saya kira itu. Ada pertanyaan dan saya yakin tidak ada. Beres nggih? Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.